Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD UTMI kelas 4 Jilid 4C tema 6 Cita-citaku. Subtema 2 ya, hebatnya cita-citaku. Dan kali ini adik-adik sekalian akan kita bahas di pembelajaran 5 ya. Jadi yang ketinggalan pembahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Langsung saja kita mulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.6 ya, ini membuat puisi karya pribadi. Nah, adakah di antara kalian yang bercita-cita menjadi pengarang? Nah, karangan seperti apa yang akan kalian buat jika menjadi pengarang? Seorang pengarang merupakan pekerja seni sastra tulis. Salah satu jenis karya dari pengarang adalah puisi ya. Jadi puisi itu salah satu jenis karya ya. Nah, puisi yang dikarang berisi imajinasi dan pendapat pengarang tentang suatu kejadian. Kemudian dirangkai menggunakan kata-kata yang indah. Misalnya adik-adik sekalian ya, pengen membuat puisi ya, tentunya adik-adik sekalian tahu ya kira-kira yang dituliskan itu puisinya temanya apa. Setelah tahu temanya, nanti adik-adik sekalian bisa dirangkai ya kata demi kata yang ingin dituliskan. Misalnya cita-cita adik sekalian pengen menjadi dokter, pengen menjadi koki lah, tentunya dibuat kalimat-kalimat yang indah yang ada kaitannya dengan cita-cita tersebut. Nah, di sini di keterampilan kinerja praktek adik-adik sekalian diminta membuat puisi tentang cita-cita ya. Jadi siapkan buku catatan dan alat tulis. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, ingat cita-cita yang ingin kamu capai. Misalnya ingin menjadi seorang dokter. Nah, ceritakan bagaimana usaha untuk meraihnya. Misalnya dengan belajar giat ya, kemudian disiplin, tekun. Nah, itu. Nah, tulis kata-kata penting dari gagasan yang kamu miliki, kemudian rangkai gagasan tersebut hingga menjadi puisi yang utuh. Pilihlah kata-kata yang menurutmu memiliki rima hampir serupa. Misalnya ya, selesai. Kemudian apa kalau belakangnya A misalnya, di mana atau apa ya. Jadi di rimanya itu biar terlihat menarik atau indah, dibuat yang hampir serupa. Kemudian tuliskan puisi hasil karanganmu pada buku catatan, diskusikan dengan teman sebangkumu. Bacakan puisi kepada teman sebangkumu, tukarkan puisi karanganmu dengan puisi milik teman sebangkumu. Tuliskan makna puisi temanmu di dalam sebuah paragraf. Nah, ini di sini ada kolomnya, adik-adik bisa dituliskan ya. Judulnya apa? Pengarangnya siapa? Kemudian makna puisi tersebut apa? Nah, bacakan makna puisi temanmu tersebut lalu diskusikan. Nah, di sini saya berikan satu contoh adik-adik sekalian ya. Ini puisi ini juga dituliskan oleh siswa kelas 4 ya. Sasa namanya ya ini. Oke. Kita baca terlebih dahulu ya. Jadi ini contoh puisinya adik-adik sekalian ya. Judulnya Cita-citaku ya. Cita-citaku. Aku punya impian besar. Aku ingin menjadi guru. Kini aku tekun belajar untuk wujudkan cita-citaku. Lah, kita lihat ya rimanya di sini. Baris pertama besar ar, baris ketiga belajar. Baris kedua guru, baris ketiga cita-citaku. Lah ini ya. Jadi terlihat lebih indah. Kemudian bait kedua. Menjadi guru yang mulia, mengajar dan mendidik para siswa. Aku akan semangat meraih cita-cita, belajar giat sepanjang masa. Nah, di sini diminta untuk menuliskan judul, kemudian pengarang serta maknanya. Ini langsung saya tuliskan di sini adik-adik sekalian ya. Judulnya Cita-citaku ya, ini seperti yang kita lihat. Pengarangnya lah ini yang membuat puisi siapa? Ini siswa kelas 4 juga ya. Namanya Safitri Indira Larasati ya, atau panggilannya Sasa. Kemudian makna puisinya apa? Nah, ini
Setelah kita baca, kita cari maknanya. Nah, jadi guru itu merupakan pekerjaan yang mulia, atau menjadi guru itu merupakan pekerjaan yang mulia ya, seperti yang disampaikan dalam puisi tersebut. Mengajar dan mendidik siswa. Nah, untuk meraih impian tersebut kita harus rajin belajar dan pantang menyerah. Nah, ini makna puisi yang dibuat oleh Sasa tadi ya, dengan judul Cita-citaku. Oke, adik-adik sekalian ya, ini tadi untuk keterampilan kinerja praktik. Selanjutnya kita ke muatan pelajaran berikutnya, ada muatan SBDP, menjelaskan gerak tari kreasi kupu-kupu. Nah, ini ada tari kupu-kupu ya, tari kupu-kupu. Nah, ini berasal dari Bali ya, tari tradisional dari daerah Bali. Nah, tari kupu-kupu itu menggambarkan gerakan seekor kupu-kupu yang sedang terbang dan hinggap dari satu bunga ke bunga lainnya. Nah, biasanya dibawakan dengan kostum yang berwarna-warni dengan aksesoris selendang yang bisa dibentangkan dan hiasan mahkota dengan pernak-pernik keemasan. Nah, ini gambarnya seperti ini adik-adik sekalian, tari kupu-kupu lah. Untuk keterampilan kerja praktek, di sini adik-adik diminta untuk mempraktekkan gerak tari kreasi kupu-kupu ya. Silahkan bisa dilihat dan dipraktekkan ya. Nah, ini mulai dengan dilakukan secara berpasangan ya, peralatannya berupa selendang. Nah, kemudian perhatikan gerakan tari kupu yang dicontohkan oleh gurumu. Nah, ini adik-adik sekalian nanti bisa dicontohkan bapak atau ibu guru di sekolah ya. Ini untuk keterampilan kinerja praktek ya. Jadi bisa dilihat di sini, kemudian dipraktekkan. Ada gerak ke kiri, ke kanan ya, berputar. Kemudian ini dengan mengepakkan sayapnya. Ini adik-adik sekalian, ini ada 8 gerakan. Nah, ini untuk yang muatan SBDP itu gerak tari kreasi kupu-kupu sampai ke 9 ya. 9 itu berputar sebanyak 2 kali 8 hitungan lalu keluar panggung. Ini gerakan terakhir ya, ini seperti ini. Nah, kemudian keluar panggung. Nah, sekarang kita ke muatan PPKN KD 3.3. Ini menjelaskan manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah. Nah, ini diceritakan tentang keluarga Dedi ya. Ayah dan ibu Dedi itu berasal dari suku yang berbeda. Dedi merasa senang karena dapat mempelajari bahasa daerah asal dan ayah dan ibunya, yaitu bahasa Gayo dan Betawi ya. Selain itu tentunya ada makanan khas daerah-daerah tersebut ya. Salah satunya mie Aceh ya. Kemudian Dedi sangat suka mie Aceh buatan neneknya yang menyukai soto Betawi buatan bibinya. Dedi menganggap keragaman bahasa dan makanan khas tersebut sebagai karunia yang patut disyukuri lah itu. Nah, ini kira-kira manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas itu apa? Ini yang pertama, dapat berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Yang ketiga, dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Kemudian yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Itu ya, manfaat kita mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Selanjutnya adik-adik sekalian, di sini ada yuk berlatih ya. Di halaman 47. Nah, kita diminta untuk mengerjakan 4 buah soal ya. Untuk soal yang pertama, tuliskan 3 bahasa dan makanan khas daerah yang kamu ketahui. Oke ya. Di sini bahasa dan makanan khas daerah yang saya ketahui ya. Di sini saya contohkan ya. Ya, ini di Jawa misalnya. Di Jawa itu bahasanya bahasa Jawa. Makanan khasnya ada kupat tahu, getuk goreng, sama nasi langgi ya. Kemudian di Sunda itu ada bahasanya bahasa Sunda. Makanan khasnya ada nasi timbel, nasi liwet Sunda, sama serabi. Kemudian di Batak ini ada bahasa daerahnya yaitu bahasa Batak. Makanan khasnya ada lalamak, saksang, sama bika Ambon ya. Ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2, adik-adik sekalian ya. Ayah dan ibu Dedi berasal dari suku yang berbeda.
Hal ini membuat Dedi merasa kaya. Jelaskan menurut pendapatmu mengapa Dedi merasa demikian, ya. Ya, jadi jawabannya, alasannya Dedi bangga memiliki 2 suku dengan harapan Dedi dapat melestarikan kebudayaan dan bahasa daerah dari kedua suku tersebut, ya. Jadi dia dapat melestarikan harapannya kebudayaan dan juga bahasa daerah dari kedua suku tersebut, ya, yaitu dari ayah dan ibunya tadi. Selanjutnya nomor 3, apa saja manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah? Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaat mengenal bahasa dan makanan khas daerah adalah kita dapat mengenal kebudayaan yang ada di Indonesia, mampu berkomunikasi dan melestarikan makanan khas. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pak Tino mendapat oleh-oleh makanan khas suatu daerah dari tetangganya. Pak Tino tidak menyukai makanan tersebut. Namun untuk menghargai tetangganya, Pak Tino menerima oleh-oleh tersebut. Apa pendapatmu terhadap sikap Pak Tino? Apa yang akan terjadi jika Pak Tino menolak oleh-oleh tersebut? Oke, jawaban untuk yang nomor 4 adik-adik sekalian bisa diperhatikan, ya. Jadi tadi Pak Tino mendapat oleh-oleh makanan khas dari tetangganya. Kemudian Pak Tino tidak menyukai makanan tersebut. Namun untuk menghargai tetangga, Pak Tino menerima oleh-oleh tersebut. Nah, menurutku sikap Pak Tino sudah tepat karena hal ini merupakan sikap saling menghargai pemberian orang lain. Karena jika ditolak hanya akan menimbulkan rasa kecewa bagi si pemberi oleh-oleh. Itu adik-adik sekalian, ya, untuk penjelasan soal nomor 4, ya. Ini nomor 2 sampai nomor 4, kalau terlalu cepat bisa disalin. Oke adik-adik sekalian, mungkin sampai di sini dulu untuk pembelajaran 5, ya. Untuk pembelajaran 6 di tema 6 subtema 2 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat dan saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.